Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertama ini, kita pun sekarang langsung diperlihatkan mengenai kelanjutan potongan cerita dari episode yang sebelumnya. Dimana di dalam praktiknya, ketika saat itu Cry sudah berkata kepada semua orang bahwa dia sudah berniat untuk bisa menerima sebuah misi berbahaya dari kantor pusat para hunter, yaitu untuk bisa masuk menuju ke dalam negara benteng terbang alias masuk ke dalam negara dari kode Fortress. Maka pada halaman yang berikutnya, Kaiser dan juga Sarah Kromis yang sekarang kebetulan nampak sangat panik, akhirnya dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat melakukan diskusi berdua. Dengan cara meminta izin kepada para petinggi dari semua negara bahwa dia akan keluar ruangan sebentar untuk dapat membicarakan tentang misi ini lebih dulu. Mendengar permintaan itu dari Kaiser dan juga Sarah, maka semua orang pun sekarang langsung menjadi setuju. Hingga tanpa menunggu lama, mereka berdua pun kini seketika langsung keluar untuk dapat bisa memulai semua pembicaraan seriusnya. Singkat cerita, Kaiser yang sudah nampak sangat panik, akhirnya dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Sarah. Sarah, menurutmu bagaimana soal misi ini? Di momen itulah, Sarah pun langsung membalasnya. Tidak tahu, aku tidak bisa berkomentar apa-apa. Tapi yang jelas, setelah melihat bahwa para petinggi nampak sangat panik dan juga tidak ada satupun hunter level 9 yang mau menerima misi berbahaya ini, maka hal itu pun sebenarnya sudah cukup menggambarkan bahwa memang benar ini adalah misi paling berbahaya serta persentasi keberhasilan dari misi ini hampir mendekati 0. Yang artinya ini adalah misi paling mustahil yang telah diberikan kepada para hunter. Jadi jika boleh memilih, maka sebenarnya aku tidak akan mau untuk bisa menerima misi berbahaya ini. Mendengar semua hal tersebut, Kaiser pun kini seketika langsung meresponnya. Padahal kau itu adalah hunter terkuat dari benua teras. Tapi ternyata kau itu bukanlah hunter yang naif. Mengingat kau sudah tahu apakah resiko dari misi ini sebelum mencoba untuk bisa menerimanya. Dengar, kita tidak memiliki banyak waktu untuk dapat bisa membicarakan hal ini. Tapi menurutku, jika aku harus berangkat sendirian, maka sudah jelas aku pasti akan langsung menolaknya. Bahkan, jika aku dan juga kamu pergi berdua, maka hal itu tetap saja tidak akan pernah cukup. Tapi masalahnya, jika kita memutuskan untuk dapat menolak misi ini sekarang, maka satu-satunya hunter yang memiliki kesempatan secara langsung untuk bisa naik menjadi hunter level 9 nantinya hanya ada satu orang saja, yaitu dia adalah Cry. Gara-gara itulah aku pun sekarang menjadi kebingungan. Kira-kira apakah yang sekarang harus aku lakukan supaya kita tidak tertinggal dari orang itu? Menyaksikan respon tersebut dari Kaiser, Sarah pun kembali membalasnya. Hah? Tumben sekali, ini tidak seperti dirimu. Karena menurut kabar yang beredar, kau adalah hunter terkuat dari benua Galista. Tapi kenapa dirimu sekarang sama sekali tidak yakin bahwa kita berdua sepertinya tidak akan pernah bisa menang ketika bertarung melawan kode Fortress? Apalagi kau ini memiliki gelar sebagai orang yang telah mengalahkan 15 negara di dalam pertarungan secara langsung. Jadi seharusnya kau ini mestinya lebih berani daripada aku. Dan juga kau pun harusnya bisa menjadi hunter yang optimis sama seperti biasanya. Nah, di momen itulah Kaiser pun kini langsung menjelaskan kepada Sarah Kromis dengan cara berkata seperti ini. Kau benar Sarah, tapi sekarang kasusnya berbeda. Asal kau tahu saja, aku memiliki sebuah kelemahan besar atau satu buah rahasia besar yang sebenarnya tidak banyak orang ketahui. Yaitu kekuatan dari sihir Celestial Dancerku sebenarnya memiliki kekuatan kehancuran yang sangatlah luar biasa kecil. Bahkan, Kaiser pun sama sekali tidak bisa mengalahkan naga paling lemah dengan menggunakan kekuatannya. Yang artinya, semua teknik sihir dari Kaiser hanya mempan kepada para manusia. Sedangkan, jika disuruh bertarung melawan para monster yang kuat, hal itu sama sekali tidak akan pernah bisa berguna. Karena pada dasarnya, Kaiser bukanlah seorang petarung, tapi dia hanyalah seorang penari. Mendengar semua ucapan itu dari Kaiser, Sarah pun sekarang langsung mengerti. Mengingat kenyataannya, apa yang diucapkan oleh Kaiser semuanya adalah fakta. Yaitu, para hunter memiliki kelemahan dan juga kekuatannya masing-masing. Nah, setelah sama-sama sepakat bahwa Kaiser dan juga Sarah Kromis untuk sementara sebenarnya berencana untuk dapat bisa menolak ujian misi level 9 ini, yaitu untuk masuk menuju ke dalam kode Fortress,
Maka sekarang giliran narator dari novel ini yang mulai menjelaskan kepada kita tentang apakah itu kode Fortress. Oh iya, penjelasan ini sangat penting ya, jadi tidak bisa kami skip. Karena melalui penjelasan ini, kita pun bisa mendapatkan bayangan mengenai apakah alasan utama kenapa kode Fortress saat ini sangat ditakuti. Serta kenapa sampai dengan sekarang tidak ada satupun kepala negara dan juga tidak ada satupun hunter level 9 dan juga hunter level 10 yang berani untuk dapat melakukan perang terbuka melawan kelompok dari kode Fortress. Di mana di dalam tulisan novelnya, beginilah isi cerita lengkapnya. Zaman dahulu, atau kurang lebih sekitar 200 tahun yang lalu, ada seorang red hunter manusia alias seorang kriminal hunter yang tanpa sengaja kebetulan bisa masuk ke dalam sebuah gudang harta karun tipe fisik yang terdapat di dalam sebuah pulau terpencil jauh dari negara lainnya. Lalu, tanpa disengaja, orang itu pun mampu menyentuh sebuah benda kecil atau sebuah relik kecil yang kebetulan saat itu ada di dalamnya. Gara-gara tidak sengaja mengaktifkan sesuatu, maka gudang harta karun tipe mesin itu otomatis langsung menjadi hidup. Di mana di dalam praktiknya, pulau tempat gudang harta karun mesin itu tiba-tiba saja langsung menjadi terbang ke udara. Serta mulai dari sanalah, akhirnya benteng kode Fortress bisa hidup sampai dengan sekarang. Nah, orang pertama yang berhasil mengaktifkan kode Fortress, maka dialah yang diangkat menjadi raja pertamanya. Serta raja itu pun mulai menerima para penduduk baru untuk bisa tinggal tepat di dalam negara baru ini juga. Masalahnya, raja pertama dari kode Fortress adalah seorang kriminal yang sangat tamak, sekaligus orang yang sama sekali tidak pernah puas. Hingga gara-gara itulah, dia pun malah menggunakan semua senjata mesin yang ada di dalam kode Fortress untuk bisa menghancurkan dan juga membantai semua negara-negara yang ada di sekitarnya. Sampai pada akhirnya, mereka pun dipaksa harus menurut dan juga pasrah dengan semua kebrutalan dari kode Fortress. Bahkan saking hebatnya, tepat pada waktu 200 tahun yang lalu, semua hunter terkuat di seluruh dunia dan juga semua kekuatan militer terkuat di seluruh dunia sudah sempat bersatu dan juga sudah sempat bekerja sama untuk dapat bisa menyerang benteng terbang kode Fortress. Tapi pada akhirnya mereka pun sama sekali tidak pernah bisa menang. Dan juga mereka pun akhirnya malah bisa dikalahkan semua tanpa ada satupun yang tersisa. Namun, meskipun pada penyerangan yang pertama itu pasukan dari para hunter sudah bisa dikalahkan, faktanya, terdapat satu orang pahlawan yang berhasil merusak satu buah fitur penting dari benteng kode Fortress. Yaitu, dia telah merusak fitur berjalan atau kemampuan untuk bisa bergerak dari negara benteng terbang. Sehingga gara-gara itulah, maka selama ratusan tahun, benteng kode Fortress sudah tidak bisa berjalan lagi dan juga benteng itu hanya diam di satu tempat dalam keadaan terus melayang. Lalu, setelah 100 tahun berlalu, terjadi juga penyerangan yang keduanya. Di mana pada masa itu, seluruh hunter level 8 terkuat di dunia ikut berpartisipasi juga dalam penyerangan ini. Tapi sayangnya, di dalam waktu 100 tahun ini, teknologi di dalam negara benteng terbang ternyata ikut berkembang juga. Awalnya, kode Fortress hanya menggunakan sebuah meriam kecil saja, mirip seperti meriam bajak laut. Namun, setelah 100 tahun berevolusi, maka kode Fortress pun memiliki sebuah senjata laser dengan kekuatan penghancur super besar. Di mana jika ditembakkan dari jarak yang sangat jauh, maka laser itu pun mampu membakar habis satu negara hanya dengan satu kali serangan saja. Gara-gara kekuatan tembakan laser dari kode Fortress itu, maka dalam serangan yang keduanya, semua hunter dari seluruh dunia yang sudah bergabung, akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan juga, serta mereka pun berhasil dibunuh tanpa ada satupun yang tersisa. Nah, selain itu, kode Fortress tidak memiliki hubungan dengan negara lainnya. Karena faktanya, jika mereka membutuhkan sesuatu, atau jika mereka menginginkan sesuatu, maka mereka pun tinggal merebutnya secara paksa dengan menggunakan kekuatan mereka. Jadi, akibatnya, dari dulu sampai dengan sekarang, kode Fortress berhasil menjadi musuh utama dari seluruh negara di dunia karena negara itu akan menjadi semakin berbahaya jika terus dibiarkan. Intinya, kode Fortress adalah negara terkuat di dunia dengan kekuatan militer terkuat di dunia juga. Ditambah, kode Fortress sama sekali tidak bisa ditembus dan juga sama sekali tidak bisa dimasuki oleh para hunter lainnya, tidak peduli sehebat apa kekuatan dari hunter itu. Bahkan sampai dengan sekarang, tidak ada satupun hunter level 9 ataupun hunter level 10 yang bisa masuk, apalagi bisa mengalahkan kode Fortress. Begitulah kira-kira gambaran kekuatan dari musuh terbaru Krai. Bahkan di dalam novelnya juga dijelaskan
bahwa melawan Kode Fortress jauh lebih sulit daripada melawan Dewa Keller dan juga daripada melawan pasukan Dewa Rubah. Nah, setelah menjelaskan kepada kita mengenai seberapa hebatkah kekuatan dari negara Kode Fortress, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Kaiser lagi. Di mana pada kesempatan itu, Kaiser dan juga Sarah Kromis yang awalnya sebenarnya sudah sepakat bahwa masuk ke dalam negara Kode Fortress sama saja seperti bunuh diri. Akhirnya, mereka berdua pun untuk sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Sarah, sekali lagi aku jujur kepadamu. Yaitu, jika hanya kita berdua, aku tidak akan pernah berani untuk bisa masuk ke dalam negara itu. Tapi, sekarang kasusnya berbeda karena sekarang ada Cry. Mengingat kenyataannya, dia adalah hunter level 8 terkuat dari negara Zebrudia. Jadi dengan begitu, aku pun sudah berubah pikiran. Yaitu, aku ingin menerima misi ini bersama denganmu dan juga bersama dengan Cry. Karena menurutku, semakin banyak hunter level 8 yang ikut, maka peluang bagi kita untuk bisa menang tentu saja akan bertambah menjadi semakin besar. Apalagi, rekam jejak dari Thousand Trick atau rekam jejak dari Cry sangatlah luar biasa gila. Mengingat presentasi keberhasilan dari orang itu selalu 100%. Ditambah, dia pun juga memiliki sesuatu yang sama sekali tidak kita punyai. Yaitu, dia memiliki partinya sendiri, alias dia memiliki parti Grieving Soul. Mendengar ucapan itu dari Michael Kaiser, Sarah pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, mayoritas hunter level 8 di era modern ini hampir tidak ada satupun yang memiliki parti. Bahkan, Sarah Kromis dan juga Kaiser, yang merupakan hunter terkuat dari benuanya masing-masing, statusnya sekarang adalah solo hunter. Yang artinya, jika Cry saat ini adalah ketua dari parti Grieving Soul yang terkenal, maka kita pun bisa belajar banyak dari dia. Apalagi, orang itu terkenal dengan kekuatan Thousand Trial atau 1000 cobaan. Dimana jika kita bisa belajar dari orang itu, maka secara otomatis, kekuatan dari kita berdua pasti akan bisa menjadi semakin meningkat. Intinya, Kaiser dan juga Sarah Kromis awalnya tidak mau ikut ujian. Karena mereka takut dikalahkan, atau lebih buruknya, mereka malah takut mati. Tapi, setelah tahu semua kehebatan dari Cry, dan juga setelah tahu bahwa Cry adalah ketua parti dari Grieving Soul, maka Sarah dan juga Kaiser pun kini akhirnya seketika langsung sepakat bahwa untuk misi kali ini, mereka akan ikut bersama dengan Cry, walaupun pada dasarnya mereka saat ini masih ketakutan dengan nama dari Kode Fortress. Hingga tanpa menunggu lama, mereka berdua pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat kembali ke dalam ruangan dengan niat untuk bisa menerima misi ini. Yap, seperti biasanya, di bagian ini ada sebuah dialog panjang antara Sarah, Kaiser dan juga ketua dari para hunter. Jadi, jika kalian tertarik untuk bisa baca dialog lengkapnya, maka silahkan kalian pause video ini dan simak baik-baik sebuah potongan dialognya. Tapi, jika kalian mau langsung masuk ke topik selanjutnya, maka kalian boleh skip bagian dialognya. Karena untuk sekarang, kita akan bahas ada apa saja setelah itu. Singkat cerita, tepat ketika Cry, Sarah dan juga Kaiser sekarang sudah sepakat untuk dapat menerima misi ini bersama-sama, maka ketua dari para hunter itu pun sekarang dia pun langsung menjelaskan kepada mereka mengenai apakah alasan dari seluruh petinggi di dunia sekarang memutuskan untuk bisa berkumpul dengan niat untuk bisa mengirim hunter demi dapat menyerang Kode Fortress lagi. Dimana jika kami simpulkan, maka alasan kenapa mereka harus menyerang Kode Fortress kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama, ingatkan tadi kami sudah menjelaskan kepada kalian bahwa pada waktu 200 tahun yang lalu, fitur atau relik penggerak benteng terbang Kode Fortress kebetulan sudah bisa dihancurkan oleh pahlawan, jadi mereka pun tidak bisa bergerak lagi. Namun, menurut informasi terbaru yang sudah mereka dapatkan, sepertinya para petinggi dari kerajaan Kode Fortress sekarang sudah bisa menemukan sebuah teknologi baru atau sebuah relik baru untuk dapat bisa kembali menggerakkan benteng terbang itu. Yang artinya, sekarang benteng terbang Kode Fortress sudah mulai bisa bergerak walaupun kecepatannya masih lambat. Jadi, jika Kode Fortress tidak segera dihentikan, maka sudah jelas mereka pun akan kembali mencoba untuk dapat bisa menghancurkan seluruh negara di dunia hingga tidak ada satupun yang tersisa. Karena pada dasarnya, tujuan utama dari Raja Kode Fortress adalah untuk bisa menghancurkan dunia, sekaligus menjadi penguasa absolut dari seluruh makhluk yang ada di dunia.
Kedua, selain sudah bisa bergerak, ternyata teknologi di dalam Code Fortress sekarang juga sudah semakin berkembang. Di mana secara garis besar, robot yang dulunya tidak memiliki akal dan juga perasaan, sekarang sudah memiliki perasaannya sendiri. Atau dengan kata lain, AI di dalam negara itu sekarang menjadi semakin hebat. Jadi, jika tidak segera dihentikan, maka perkembangan dari AI justru malah akan menggantikan semua manusia yang ada di dunia. Jika dibiarkan begitu, maka populasi manusia akan musnah karena dibantai oleh Code Fortress. Sampai yang tersisa hanya para robot AI saja. Nah, dua hal tersebutlah yang akhirnya menjadi sebuah alasan kuat bahwa Code Fortress sekarang sudah menjadi krisis dunia atau sudah menjadi masalah dunia. Hingga mau tidak mau, mereka pun harus bisa menghancurkannya dengan cara mengirimkan hunter level 8 terkuat di dunia, yaitu mengirimkan Kreandre. Wow, menarik banget ya.